Selamat datang di Sah Aza Channel. Mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 749. Dewa Pelindung Indonesia. Cahaya tak biasa berkilau di matanya. Tubuhnya mengeluarkan aura seorang raja yang melihat dunia. Energi di tubuhnya berubah, membuat semua orang menganga tak percaya. Victor memandang orang-orang dan berkata tegas, "Aku tidak peduli dengan latar belakang kalian. Serahkan dirimu. Kalau tidak kedua putramu juga akan dikuburkan di sini." Kata-kata itu yang mencengangkan orang-orang. Ketika Victor mengatakan hal itu, benar-benar membuat kedua putra tapa itu terpancing. Sejak kapan ada orang biasa yang berani berbicara seperti itu kepada master senior tertinggi? Atau bahkan berani membunuh anaknya? Hal ini sangat tidak bisa ditoleransi. Bunuh. Rivaldo sudah tidak dapat menahannya lagi. Sebuah telapak tangan seperti lautan badai diarahkan ke Victor. Setengah gunung bisa dihancurkan dengan telapak tangan tersebut. Apalagi hanya tubuh manusia biasa. Rivaldo mengumpulkan kekuatannya. Satu pukulannya setara dengan kekuatan sebuah gunung. Seakan ditimpa oleh gunung tersebut. Bruk. Detik berikutnya, suara keras pukulan benda tumpul terdengar. Victor memblokir telapak tangan Rivaldo dengan jarinya. Shoot. Dari jarinya mengeluarkan energi yang kuat dan langsung menembus telapak tangan Rivaldo. Bruk. Menghadapi pukulan berat seperti itu, Rivaldo terpelanting terbang jauh. Darah meluap dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Satu jari bisa mengalahkan master senior tertinggi. Semua orang yang ada di sana tercengang. Dia bukan orang biasa. Kekuatannya masih ada, kata Houston. Kita semua telah dibohongi. Dialah orang terkuat di Indonesia yang sesungguhnya. Mati. Rivaldi meraung. Dia menyerang seperti anak panah yang lepas dari busur. Kecepatannya sangat cepat, hingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Hanya ada bayangan saja. Ini adalah kecepatan penuh dari seorang master senior tertinggi. Sangat sulit untuk dijelaskan. Kecepatannya bahkan bisa menyamai peluru. Rivaldi langsung muncul di belakang Victor. Waktu seolah-olah berhenti. Bunuh. Ia menamparkan Victor dengan kedua telapak tangannya. Ia sudah membayangkan kepala Victor akan meledak seperti semangka. Prak. Kedua telapaknya menamparkan dengan keras. Mengeluarkan suara gemuruh. Sangat tiba-tiba. Hanya terlihat ekspresi kegilaan dan senyuman dari wajahnya. Namun dengan cepat senyuman itu menghilang. Karena Victor menghilang di depan matanya. Menghilang di udara. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Victor lebih cepat darinya. Victor menghindari pukulan kerasnya dengan cepat. Kemudian muncul di belakangnya secara tiba-tiba. Melayangkan satu pukulan. Bruk. Tubuh Rivaldi mengeluarkan darah. Dengan perlahan tubuhnya jatuh ke tanah. Sangat mengejutkan. Dua master senior tertinggi tidak bisa menghentikan pukulan dari Victor sama sekali. Kekuatan. Victor lebih kuat. Kecepatan. Victor lebih cepat. Pada saat ini, Houston dan yang lainnya tahu kenapa tiga kelompok orang yang dikirim oleh mereka menghilang satu persatu tanpa alasan. Bukan karena Victor memiliki orang-orang kuat di sekelilingnya yang melindunginya. Namun karena dirinya sendiri sudah lebih kuat. Victor memegang kaki kedua bersaudara itu. Kalian tidak membantu Hadwin menjalankan rencananya, kan? Mereka yang membahayakan Indonesia akan aku bunuh. Victor mengambil pedang dan membunuh kedua bersaudara itu di tempat. Rivaldo. Houston meraung sedih ketika melihat kedua putranya dibunuh. Bunuh. Aku akan membunuhmu. Houston meraung dengan matanya yang merah.
Ia memimpin 3.000 pasukan untuk menyerang Victor. Victor juga bersemangat. Ini adalah pertempurannya yang kedua setelah ia mendapatkan hidup baru. Bisa dilihat seberapa kuat Victor sekarang. 3.000 master. Ada 3 master senior tertinggi di antara mereka. 14 master senior. Sisanya adalah grandmaster. Kelompok ini benar-benar mengerikan. Jika mereka berkeliaran di Indonesia, pasti Indonesia dan pasukan pertahanan naga akan ketakutan. Kelompok ini memiliki 50 master yang setara dengan kekuatan Mamen. Sulit dibayangkan jika 50 Mamen menyerang secara bersama-sama dulu. Bencana di dalam bencana. Tapi sekarang berbeda dengan yang dulu. Orang yang lebih kuat terus bermunculan. Mamen bukanlah apa-apa. Ayo maju. Victor bergegas menuju ke kelompok musuh. Pertempuran ini benar-benar sengit. Darah ada di mana-mana. Tangisan dan suara histeris terdengar. Suara tulang yang patah. Angin yang menderu. Titik-titik-titik. Semua jenis suara terdengar secara bersamaan. Seperti membentuk sebuah irama kematian. Setelah beberapa saat, hanya terlihat satu orang yang masih berdiri. Ia adalah Victor. Semua orang tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Terutama tubuh Houston yang sudah kaku. Tapi matanya masih terbuka. Ia tidak rela. Pada titik ini, 3.000 pasukan Houston dihancurkan. Setelah melakukan semua ini, Victor pun pergi. Ketika pasukan pertahanan naga mengirim beberapa orang untuk melihat ke sana, mereka semua tercengang. Siapa yang melakukan semua ini? Mereka semua dihancurkan. Ini. Petik 2. Semua orang menjadi gila. Di mana Victor? Cepat cari dia. Lalu sebarkan berita ini. Lalu berita tersebut segera tersebar. Sekelompok orang misterius dihancurkan. Termasuk 5 master senior tertinggi dan 14 master senior. Seluruh dunia tercengang. Indonesia diselimuti banyak misteri. Begitu banyak master senior yang jatuh di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Mulai dari saat itu, master senior menjadi perhatian orang-orang. Rahasia perjanjian para dewa juga mulai terungkap perlahan. Kota Jayapura terkubur di dalam pegunungan yang tertutup salju tebal. Apakah Houston sudah gila? Kenapa dia keluar? Apakah dia telah melanggar perjanjian para dewa? Mereka baru menyadari bahwa Houston telah pergi. Tidak baik. Ada masalah besar. Houston dan semua pasukannya hancur. Berita tersebut sampai ke telinga mereka. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semua sudah berakhir kali ini. Selain melanggar perjanjian para dewa, mereka juga telah melakukannya. Titik-titik-titik. Berita serupa juga terdengar ke markas pasukan pertahanan naga. Pasti mereka telah melakukannya, kata petinggi. Mereka. Siapakah mereka? Semua orang bertanya penasaran. Dewa yang melindungi Indonesia secara diam-diam. Semua orang terkejut. Orang yang dikatakan tidak pantas turun tangan untuk menghadapi Mamen. Ya, benar. Mamen sama sekali tidak pantas. Tapi sekarang master senior tertinggi telah muncul. Mereka juga harus turun tangan. Percaya atau tidak, Victor aman dan sehat sekarang. Cari dia di Tuban. Pasti bisa menemukannya. Karena mereka yang turun tangan. Victor pasti masih hidup. Para petinggi pasukan pertahanan naga sangat percaya diri. Segera, pasukan pertahanan naga mengutus orang untuk ke Tuban. Benar saja. Mereka melihat Victor. Segar bugar. Pasukan pertahanan naga tertawa. Benar saja. Dewa pelindung rahasia telah turun tangan. Mereka tidak tahu bahwa yang memusnahkan Houston dan yang lainnya adalah Victor. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Pelindung Indonesia. Tuan Victor, kamu sangat beruntung.
Kamu harus berterima kasih kepada Indonesia. Ini semua karena Dewa Pelindung yang turun tangan. Jadi nyawamu terselamatkan. Kata orang-orang itu tersenyum. Victor tercengang. Apa hubungannya dengan mereka? Bersambung. 750. Kejutan untuk kalian. Victor tidak menaruhnya ke dalam hati. Dia terus melanjutkan bermain dengan Cheryl. Kematian Houston hanya merupakan sebuah awal. Dia telah melanggar perjanjian para dewa. Sekarang dia memang seharusnya membayar dengan nyawanya. Ini berarti perjanjian para dewa yang membatasi para master senior tinggi sudah tidak berlaku lagi. Sekarang mereka sudah boleh keluar. Master senior tinggi Indonesia demikian. Master senior tinggi dunia juga demikian. Bahkan negara elang dan Pulau Timur yang sangat berambisi pun sangat berterima kasih pada Houston yang telah merusak perjanjian para dewa ini. Mereka memang sangat ingin merusak perjanjian ini. Namun mereka tidak memiliki keberanian itu. Dan sekarang master senior tertinggi mereka sudah boleh keluar dengan bebas. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Banyak orang yang sudah menantikan saat ini. Tidak ada yang berani melanggar perjanjian ini sebelumnya. Karena bayarannya adalah kehancuran bangsa mereka. Perjanjian ini dibuat karena sebelumnya pada master senior tertinggi telah membuat dunia menjadi kacau dengan segala perbuatan mereka. Mereka mengambil sumber daya di berbagai negara dengan sesuka hati. Dan juga merebut wilayah. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Semua rakyat tersiksa seperti di neraka. Kondisi saat itu benar-benar mencekam. Dan pada saat itulah, perjanjian para dewa pun dikeluarkan. Perjanjian ini sangat sederhana. Isinya adalah bahwa master senior Indonesia harus menghilang dan tidak boleh muncul di tengah-tengah rakyat manapun. Mereka ingin master senior tertinggi benar-benar habis sampai ke akarnya. Itulah mengapa hingga saat ini, tidak ada orang yang mengetahui keberadaan master senior tertinggi kecuali petinggi-petinggi organisasi rahasia. Dan siapapun yang melanggar perjanjian ini, pasti akan mati. Tidak ada yang mengetahui siapa yang membuat perjanjian ini. Tidak ada yang tahu seberapa ampuh perjanjian ini. Banyak master senior tertinggi yang masih tidak mempedulikannya dan tetap bertindak semau mereka. Mereka bahkan mengumumkan bahwa mereka ingin membunuh orang yang menciptakan perjanjian ini. Namun selanjutnya yang terjadi, hanya dalam waktu 3 hari, para master senior tertinggi yang menantang ini semua mati mengenaskan. Puluhan ribu orang mati secara misterius. Dan jika dilihat dari lukanya, mereka sepertinya mati hanya dengan hantaman satu jurus saja. Tidak ada jejak perlawanan dari kematian mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia heboh karena berita ini. Dan semua orang pun langsung mengerti. Orang yang menciptakan perjanjian ini sangatlah kuat. Semua orang takut dan langsung mematuhi perjanjian ini. Master senior tertinggi menghilang dari peredaran. Satu-satunya cara untuk menghapus perjanjian ini adalah jika ada yang berani menukar nyawanya untuk menghancurkan perjanjian ini. Namun para master itu semua sangat takut mati. Mereka tidak berani mengorbankan nyawa mereka. Dan Houston berani melangkah untuk mengambil resiko ini. Semua master senior tertinggi di seluruh dunia bersorak-sorai. Karena mereka telah bebas sekarang. Semua orang mengira Houston mati karena dibunuh oleh pencipta perjanjian para dewa. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya dia dibunuh oleh Victor. Mungkin pencipta aslinya juga merasa bingung. Mengapa Houston bisa mati? Seluruh dunia mulai merasa resah. Terutama pasukan pertahanan naga. Mereka merasa takut karena rencana naga Bonar telah gagal. Mereka datang ke Victor untuk meminta maaf. Mulai sekarang,
Indonesia dan pasukan pertahanan naga akan mempercayai Victor tanpa syarat. Victor pun tertawa dan berkata, "Jika begitu, maka aku akan memberikan kejutan pada kalian." "Hah, kejutan apa?" ujar mereka sambil tercengang. "Keluarlah kalian!" teriak Victor sambil menepuk tangannya memberi isyarat. Graham Hermito dan yang lainnya keluar dari persembunyian mereka. "Apa? Kalian bisa berjalan lagi?" "Tidak. Kalian sudah pulih kembali." "Tidak, kalian." Mereka sangat terkejut melihat perubahan Graham dan yang lainnya. Bukankah mereka semua sudah lumpuh? Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak berharga sama sekali. Bahkan lebih rendah daripada anjing. Dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka bisa berubah dan pulih lagi? Mereka benar-benar sangat kuat. Mereka pasti akan bisa mengalahkan master senior tertinggi. Yang lebih mengerikan adalah, mereka sedang terus berlatih sehingga terus bertambah kuat. Rencana Naga Bonar berhasil. Bahkan lebih baik dari yang kami bayangkan. Terima kasih Raja Tertinggi. Kamu selamanya adalah Raja Tertinggi Indonesia. Semua orang bersuka cita. Sekarang mereka bisa maju sendiri. Namun kalian sekarang masih tetap lemah. Jika kalian berhadapan dengan musuh, kalian tetap terancam. Kalian tahu harus bagaimana, kan? Ujar Victor tanpa perasaan. Petik 2. Semua orang membisu. Begini masih dibilang lemah. Yang benar saja. Jujur saja. Pasukan pertahanan naga saja tidak ada yang lebih kuat dari mereka sekarang. Dengan adanya Graham dan yang lainnya, mereka berseratus pasti akan bisa menambah kekuatan besar di Indonesia. Dengan progres ini, mereka pasti akan bisa mencapai level master senior tertinggi. Potensi mereka sangat besar, dan mereka pasti akan menjadi kekuatan bagi Indonesia. Setelah pasukan pertahanan naga membawa Graham dan yang lainnya pulang, mereka langsung mengadakan rapat dadakan. Hampir semua panglima perang di Indonesia berkumpul di sana. Pasukan pertahanan naga ingin membuat strategi untuk menghadapi krisis selanjutnya. Karena master senior tertinggi semua berdiri sendiri. Tidak termasuk dalam anggota negara manapun. Mereka harus mengantisipasi master senior dari dalam dan luar negeri. Kalian seharusnya sudah tahu jelas tentang isi perjanjian para dewa, kan? Selanjutnya kita akan menghadapi kesulitan yang belum pernah ada sebelumnya. Kematian bukanlah apa-apa. Yang ditakutkan adalah jika seluruh Indonesia akan masuk ke dalam neraka siksaan. Semua orang membisu ketika mendengar kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dari pasukan pertahanan naga. "Aku punya pertanyaan," ujar Graham. "Katakanlah." Graham. Semua orang menatap Graham. Bukankah pencipta dari perjanjian para dewa ingin dunia ini damai dan rakyat bebas dari penderitaan? Sekarang ada orang yang merusak perjanjian. Bukankah seharusnya dia keluar dan membereskan ini? Lagi pula apakah karena seseorang melanggar perjanjian, maka perjanjian ini rusak? Tanya Graham. Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi semua orang. Mereka merasa ini sangat konyol. Hanya karena satu orang melanggar perjanjian. Lalu perjanjian ini dianggap batal. Betul. Ini semua karena satu orang telah melanggar perjanjian. Mengapa pencipta perjanjian para dewa tidak mempedulikan penderitaan rakyat? Itu karena mereka ingin ada peraturan baru muncul di dunia. Master senior tertinggi sudah terlalu lama dikekang oleh perjanjian ini. Terlalu banyak perubahan di dunia ini. Dia juga ingin ada peraturan baru yang muncul. Maka dari itu apapun yang terjadi, dia tidak akan muncul. Semua orang tercengang mendengar ini. Mereka seakan baru saja mengetahui fakta yang sangat mengejutkan.
Dan fakta itu adalah kekuatan utama dunia ini. Bersambung. Selanjutnya. 751. Ayah paling kuat. Seberapa kuatkah mereka? Sampai bisa membuat master senior tertinggi semua menghilang. Sebenarnya siapakah yang menciptakan perjanjian ini? Tanya semua orang penasaran. Entahlah. Mungkin bahkan intel negara pun tidak mempunyai datanya. Tidak ada orang yang pernah melihatnya. Apalagi mengenalnya. Wah. Semua orang bergidik ngeri. Mereka semua sangat penasaran. Mengapa orang ini begitu misterius? Dia seperti Tuhan yang bisa mengawasi semua hal yang terjadi di dunia. Dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Sekarang ancaman yang paling besar bagi mereka adalah master senior tertinggi. Mereka tidak akan peduli. Jadi sekarang master senior tertinggi pasti akan mengacaukan dunia. Dan pasti akan ada orang-orang yang berniat jahat pada Indonesia. Jalan di depan kita akan sangat berat. Kita harus bersiap-siap. Musuh kita terlalu kuat. Kita harus bersemangat. Pasukan pertahanan naga membuat beberapa strategi untuk melawan master senior tertinggi. Mereka juga membuat beberapa jenis ramuan obat untuk membantu Victor dan para petarung. Para prajurit berlatih secara gila-gilaan. Mereka benar-benar mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Karena kegelapan akan segera datang. Hai, kita benar-benar bodoh. Mengapa kita harus melumpuhkan ilmu Victor? Aku berani jamin. Jika ilmu Victor pulih, master senior di Indonesia pasti akan bertambah satu. Sayang. Benar-benar sayang sekali. Begini saja, kita gunakan semua kekuatan kita untuk mencarikan orang yang bisa menyembuhkan Victor. Agar ilmu Victor bisa kembali lagi. Baik, kita coba carikan. Ini adalah saat mereka untuk membayar kebodohan mereka. Victor sekeluarga tidak berbeda dari yang dulu. Yang berbeda adalah Carol dan Cheryl yang terus bertambah kuat. Carol sudah bisa membalikkan tembok dengan kedua tangannya. Victor belum berani memberitahunya bahwa Carol telah menjadi petarung hebat. Victor takut Carol tidak bisa menerima kenyataan ini. Karena bagaimanapun juga, Carol hanyalah seorang wanita karir yang jauh dari dunia perang. Victor hanya mengatakan bahwa ini adalah senam kebugaran saja. Victor, mulai sekarang aku akan melindungimu. Hahaha, ujar Carol polos. Dia terlihat sudah bisa menerima fakta ini. Irene dan Rita pun juga telah menerimanya. Victor, kami mengerti maksudmu. Kamu ingin kami kuat agar tidak mudah terjebak dalam bahaya. Aku juga mendengar bahwa sekarang terjadi perubahan yang sangat besar. Banyak bahaya di luar sana. Kami harus bisa melindungi diri sendiri. Sayang sekali kamu sudah tidak bisa berlatih ilmu lagi. Ini adalah hal yang paling salah yang pernah dilakukan oleh pasukan pertahanan naga. Ujar Carol dan Irene. Victor menjadi pelatih dan melatih mereka semua hingga menjadi petarung handal. Jika ilmunya tidak dilumpuhkan, maka dia pasti akan sangat kuat sekarang. Tidak apa-apa. Victor melatih kita dengan sangat baik. Lihatlah. Kita semua telah menjadi kuat. Tidak ada orang yang bisa menindas kita sekarang. Ujar Rita. Betul. Kak, aku pasti akan berlatih lebih giat lagi. Ujar Irene yakin. Semua orang sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Dulu Victor yang menjaga mereka. Sekarang giliran mereka yang akan menjaga Victor. Nenek, kalian salah. Ayahlah yang paling kuat, teriak Cheryl. Semua orang tertawa mendengar Cheryl. Anak ini benar-benar mencintai ayahnya. Ayah memang adalah sosok paling hebat di mata anaknya. Ujar Rita dan yang lainnya sambil tertawa. Sebenarnya Victor memang ingin memberitahu mereka bahwa dirinya memang sangat kuat.
Namun dia menahan diri. Karena jika dia bertindak seperti orang biasa, itu akan bisa membuat Carol dan yang lainnya lebih bersemangat untuk berlatih ilmu bela diri. Kemajuan mereka sangatlah pesat. Ini adalah hal yang sangat baik. Victor pun mengurungkan niatnya untuk berkata jujur. Dia memilih untuk tetap menjadi dirinya saat ini. Paling tidak di depan mereka. Seluruh Indonesia sangat giat menyiapkan perang. Pada saat ini, di Bekasi, para teman Master Senior Houston memulai pergerakan mereka. Dia benar-benar keras kepala. Tidak mau menurut. Lihat. Kan. Dia menjadi tumbal dari perjanjian para dewa. Seluruh keluarganya harus musnah. Aku sudah pernah bilang. Asalkan dia keluar. Dia pasti mati. Tapi dia tidak mendengarkan aku. Ujar mereka marah. Semua orang mengira yang membunuh Houston adalah orang yang menciptakan perjanjian para dewa. Tidak bisa. Houston mati begitu saja. Kita akan kehilangan muka. Kita harus balas dendam. Sekarang perjanjian para dewa sudah hancur. Kita bisa keluar masuk dengan bebas. Dengarkan perintah. Seluruh keluarga Tapa. Berkumpul. Kita bunuh Victor. Keluarga Tapa mempunyai 4 jagoan besar. Dan Houston adalah salah satu dari mereka. Sekarang ketiga lainnya bersatu untuk membalas dendam. Setelah perjanjian para dewa dipecahkan, seluruh master senior tertinggi di seluruh dunia mulai heboh. Namun meski demikian, hanya keluarga Tapa yang berani memulai pergerakan. Mereka pun berjalan untuk menjalankan rencana balas dendam mereka. Dengan membawa pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang dibawa Houston dulu. Mereka siap membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Pasukan pertahanan naga pun terpaksa memberikan jalan pada mereka. Pada saat yang bersamaan, ada banyak master senior tertinggi di Indonesia yang beranjak turun gunung. Namun mereka bergerak diam-diam dan masuk ke tengah-tengah rakyat jelata. Pada saat itu, Graham merekalah yang bertanggung jawab atas wilayah perang Indonesia Tengah. Mereka panik melihat rombongan keluarga Tapa yang datang dengan rombongan besar. Apa mereka ingin mencari Victor? Pasti iya. Merekalah yang melanggar perjanjian para dewa. Mereka pasti ingin membunuh Victor. Kita harus menghalangi mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyakiti Victor. Semua orang ingin menghadang mereka. Graham berpikir sejenak. Lalu berkata, biarkan mereka. Semua orang tercengang. Graham, apa maksudmu? Apakah kamu akan tinggal diam melihat mereka menyerang Victor? Tanya mereka tidak mengerti. Graham menatap mereka dan berkata, pertama-tama, kita tidak akan bisa menghadang mereka. Kita akan mati jika melawan mereka. Yang kedua, Victor pasti akan mempunyai cara untuk melawan mereka. Victor punya cara untuk melawan mereka. Semua orang tercengang. Victor bukan orang biasa. Orang biasa tidak akan bisa melatih kita menjadi sekuat ini. Dan sekarang kalian lihat betapa kuat Cheryl. Mana mungkin orang biasa bisa melakukan itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, masalah senior master waktu itu. Bagaimana bisa dia mengetahuinya? Dan dia sengaja mengarahkannya ke markas latihan kita untuk bertarung dengan kita. Semua orang tercengang. Maka dari itu, aku rasa, Victor bukanlah orang biasa. Ujar Graham yakin. Akhirnya mereka pun membiarkan keluarga Tapa pergi. Bersambung. Selanjutnya. Sekian cerita novel kali ini. Terima kasih telah membacanya.